Akulah penglihatannya yang dia melihat dengan. Maka si hamba ini bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang biasa. Dia bisa melihat 10 tahun yang akan datang. Al-mu'min bismillahil malik ayyataqarraba ilaihi wa yatahabbaba ilaihi. Kalau kita sudah beriman, percaya bahwa Allah itu Al-Malik, pemilik segala sesuatu, penguasa segala sesuatu, pelaku atas segala sesuatu tanpa ada batas. Kalau kita beriman kepada itu, kita akan berusaha mendekatkan diri kepadanya. Kita akan berusaha untuk menjadi kekasihnya. Kalau kita beriman, kalau kita percaya bujur bahwa Al-Malik itu raja sebenarnya, jarinya A, jarinya B. Siapapun kadang akan bisa menghalangi. Kalau kita percaya itu, kita pasti hendak berparak. Pasti hendak berparak. Pasti hendak kenal. Pasti hendak jadi kekasihnya. Kalau kita percaya maknanya Al-Malik tadi. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini jadi kekasihnya? Bagaimana caranya supaya kita jadi kekasihnya Al-Malik? Supaya kita jadi orang yang dekat dengan Al-Malik ini bagaimana caranya? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Nah, ini caranya supaya dekat dengan Al-Malik, raja yang sebenar raja itu. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, amalan hambaku yang paling aku sukai itu adalah menunaikan kefarduan yang aku fardukan. Amalan yang paling kusukai dari hambaku itu adalah melaksanakan kefarduan yang aku fardukan. Itu amalan yang paling disukai Allah. Amalannya ada yang wajib, ada yang sunat. Allah paling suka kalau kita melaksanakan yang wajib. Kita bersedekah, hukumnya sunat. Bayar hutang hukumnya wajib. Allah lebih suka kita bayar hutang daripada bersedekah itu. Lebih suka bayar hutang. Karena bayar hutang itu wajib. Seorang perempuan, seorang istri taat kepada suami wajib. Wajib. Selama tidak maksiat. Taat kepada suami hukumnya wajib. Membaca surat Yasin hukumnya sunat. Nah, kalau si istri ini ujar laki, kesini umanya, orang lagi maalang membaca Yasin, Tuhan kada suka itu. Tuhan lebih suka tutup Yasin, datangi laki. Karena mentaati laki itu wajib. Membaca surah Yasin ini sunat. Tutup Yasin, datangi laki, biar hendak napa. Itu disukai Allah. Disukai Allah daripada menuntungkan Yasin ini. Amalan yang paling kusukai ujar Tuhan adalah melaksanakan yang aku wajibkan. Nah, kemudian dia memperbanyak yang sunat-sunat hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Nah, kuncinya dua untuk jadi kekasih Allah, untuk jadi kekasihnya Al-Malik, untuk dekat dengan Maharaja. Ini kuncinya dua. Laksanakan yang diwajibkan Allah, perbanyak yang sunat hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Nah, cinta Allah. Yang wajib selesaikan, yang wajib dilaksanakan, yang sunat diperbanyak. Kalau itu kita akan menjadi kekasih Allah. Kita akan menjadi orang yang dekat dengan Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu apa
kalau kita sudah dekat dengan Al-Malik, apa keuntungannya, apa faidahnya kalau kita sudah jadi kekasihnya Al-Malik Allah Subhanahu wa ta'ala. Faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa in ista'adani la'u'idzannah. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayati ghairihi ziyadah wa kuntu qalbahu alladhi ya'qilu bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih. Ini kalau sudah dekat dengan Al-Malik tadi. Kalau sudah aku cinta kepada hambaku, akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya. Sehingga si hamba ini bisa mendengar sesuatu-sesuatu yang tidak didengar oleh orang biasa. Dia bisa mendengar bagaimana tasbihnya itu batu. Dia bisa mendengar bagaimana tasbihnya pohon. Karena sudah dicintai oleh Allah. Apabila aku cinta kepada dia, akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Maka si hamba ini bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang biasa. Dia bisa melihat 10 tahun yang akan datang. Kenapa? Orang dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan raja, raja memberitahu, karena aku 10 tahun bangun di sana, bangun sini, bangun, sudah tahu kita. Peta di tangan kita. Ini orang parak lawan raja. Semua rancangan ada di tangan raja. Diberitahu raja, kayaknya aku tahun dudi mau ini di sini. Tahun akan datang, tahuinya. Nah, orang yang dekat dengan Allah, dia akan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang yang biasa. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah, ujar Tuhan, tangannya yang dia meraba dengannya. Nah, sehingga tangan orang ini bisa meraba sesuatu yang tidak bisa diraba oleh yang lainnya. Warijlahul ladzi yamshi biha, dan akulah, jar Tuhan, kakinya yang dia melangkah dengannya, sehingga dia punya kaki bisa melangkah, orang lain tidak bisa melangkah. Jangan heran kalau ada orang satu langkah sampai ke Mekah. Jangan heran kalau sudah Allah jadi kekasihnya. Warijlahul ladzi yamshi biha, akulah kakinya yang dia bisa melangkah dengannya. Hari ini, jam ini ada di Indonesia, jam berikutnya ada di Saudi Arabia. Jangan aneh kalau sudah orang itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akulah hatinya yang dia bisa paham dengan hati itu. Dia paham sesuatu-sesuatu yang orang lain tidak paham sesuatu itu. Dan akulah lisannya yang dia bertutur dengannya, sehingga dia bisa berkata-kata yang orang lain tidak bisa mengatakannya. Nah, ini kalau sudah kita dekat dengan Maharaja, Raja yang sebenar-benar Raja, Al-Malik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, inilah yang sering kali didorong oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para aulia, agar kita berusaha dekat dengan Raja yang Maharaja ini. Jadi kekasih yang Raja Maharaja ini, sehingga hidup kita tidak ada sedikit pun kesulitan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, hadirin hadirat para muhibbin rahimakumullah. Nah, itulah Al-Malik maknanya, dan kalau kita beriman dengannya, itulah yang kita lakukan. Kita berusaha menjadi orang yang dekat dengannya dan jadi orang yang dikasihinya.